ini pikiran adalah sesuatu yang penting karena kita memiliki pikiran. Tapi kali ini kita akan pelajari gambar atau sesuatu yang perlu kita kenali, pikiran tentang pikiran Kristus. Karena kalau kita mau jadi serupa Kristus, maka kita harus mengetahui pikiran dari Kristus itu sendiri. Dan pikiran Kristus ini mari kita lihat sambil kita membaca. Boleh ada yang bergantian, acak saja. Filipi 2 ayat 5, kita mulai. Filipi 2 ayat 5. Silakan boleh baca. Sambil kita berdiri, kita baca pendahuluan ini. Filipi 2 ayat 5. Ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Satu kali lagi semuanya. Filipi 2 ayat 5, betul. Satu kali lagi semuanya, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, puji Tuhan, silakan duduk. Kita harus menaruh pikiran atau memiliki pikiran yang terdapat atau yang ada atau yang menjadi milik Kristus sendiri. Jadi pikiran saya dan saudara, kita harus bangun dan kita akan menjadi seperti Kristus dalam hal pikiran itu sendiri. Tapi kita perlu tahu pikiran Kristus itu apa saja, ya. Karena saudara-saudara, pikiran Kristus itu kalau di dalam bahasa Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, Alkitab itu adalah isi hati Tuhan. Kejadian sampai Wahyu adalah isi hati Tuhan. Hati itu menyangkut juga pikiran. Jadi Kejadian sampai Wahyu itu adalah konsep berpikirnya Allah atau konsep berpikirnya Kristus. Saudara, apa yang ada pada Allah bukan hanya terbatas di Alkitab ini. Ini adalah representasi daripada apa yang ada dalam pikiran Allah. Kalau Yohanes bilang, kalau mau tulis semua yang Yesus kerjakan, maka tidak ada buku yang bisa menampung semua catatan tentang apa yang Yesus kerjakan. Sehingga Alkitab ini memuat konsep-konsep atau memuat item-item yang khusus yang sudah kita banyak baca dalam bentuk seperti kesimpulan atau kebenaran atau dalil, yang orang bilang cara hukum dalil atau hukum atau statement atau sesuatu yang sifatnya sudah tidak bisa diubah karena Kristus sudah menetapkannya seperti itu. Jadi saudara mau jadi serupa Kristus, katakan amin. Amin. Sekali lagi, mau jadi serupa Kristus, katakan amin. Amin. Nah, kalau menjadi serupa Kristus, salah satu adalah kita harus sama dengan pikirannya. Ya, jelas. Kita harus sama dengan pikirannya. Ada lain faktor perasaan. Jadi kalau kita menjadi sama dengan pikirannya, maka mudah kalau kita tahu apa isi pikiran Kristus. Kristus berpikir seperti apa. Dan inilah materi yang akan saya bagikan, firman yang akan saya bagikan, supaya ketika kita tahu, seperti misalnya kita mau suka jadi seorang sarjana hukum, maka kita harus tahu konsep-konsep hukum. Kita harus mengerti. Nah, kalau kita pengen jadi serupa Kristus, maka kita harus tahu prinsip-prinsip atau isi dari pikiran Kristus. Yang pertama, kita lihat yang pertama, tapi sebelum lanjut, kita baca dulu 1 Korintus 2 ayat 16. 1 Korintus 2 ayat 16. Coba lihat.
1 Korintus 2 ayat 16. Baca silakan. Firman Tuhan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, Ya. sehingga ia dapat menasihati dia, Ya. tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kami ternyata bisa memiliki pikiran Kristus. Jadi manusia bisa? Bisa. Mereka yang mau bertumbuh serupa Kristus dapat atau berpotensi memiliki pikiran seperti pikiran Kristus. Karena kalau kita baca Yesaya 55 ayat 8, coba lihat Yesaya 55 ayat 8, bahwa berpikir, jalan berpikirnya, cara berpikirnya Allah Bapa itu dan juga Kristus. Yesaya 55 ayat 8, silakan. Yesaya 55 ayat yang ke-8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, Ya. dan jalanmu bukan jalanku, demikianlah firman Tuhan. Ayat 9. Ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, Ya. demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi, makasih. Rancangan itu konsep berpikir, jalan itu cara berpikir. Itu perbedaannya sejauh langit dari bumi antara rancangan kita dan rancangan Tuhan. Jadi kita harus memilih, bukan Tuhan turun ke kita, tapi kita yang harus naik ke Tuhan. Bisa tangkap ini? Kalau rancangan itu Tuhan punya dan kita juga punya, sementara bedanya seperti sejauh langit dari bumi, maka kita ini mewakili kita adalah bumi dan mewakili Tuhan adalah langit. Jadi untuk kita bisa mengerti pikiran Kristus, memiliki pikiran Kristus, bukan Tuhan yang turun, karena Tuhan turun sudah waktu dia mati di kayu salib. Sekarang waktunya kita menjadi serupa Kristus, kita yang harus naik. Katakan, saya harus naik. Jadi tidak ada jalan lain. Kalau saudara pengen ingin sesuatu dari seorang pembesar misalnya, maka pembesar itu sudah tidak boleh ajak dia berpikir seperti saudara, tapi saudara yang harus berpikir seperti dia. Baru kita bisa mendapatkan pendekatan dan lain-lain. Jadi ketika kita mau lihat pikiran Kristus, sudah ada gambaran bahwa bedanya sejauh langit dari bumi. Dan pikiran Kristus itu dapat kita miliki. Karena Filipi 2 bilang, kita harus menaruh pikiran Kristus, pikiran Dia dalam hidup kita. Karena tadi saya sudah ulangi bahwa tidak mungkin saudara menjadi serupa Kristus kalau isi pikirannya berbeda. Amin. Jadi kalau saudara menjadi serupa Kristus terus pikirannya berbeda, itu tidak serupa namanya. Ya, tidak serupa. Harus serupa. Jadi pikiran Kristus, walaupun ini adalah satu proses, pikiran Kristus yang jauh di langit itu, ayat tadi kan sudah bilang bahwa kami memiliki pikiran Kristus. Berarti kita bisa dapat memiliki pikiran yang ada pada Kristus. Nah, untuk itu saya bagikan beberapa poin di sini. Yang pertama, ini papan kita bagi. Yang pertama soal kalau Tuhan berpikir tentang, kalau Kristus berpikir tentang promosi, kalau Kristus berpikir tentang promosi, naik jabatan, naik posisi, naik level, diangkat, ditinggikan, maka ini poinnya adalah soal promosi. Ya, saya ingin saudara tahu konsep Kristus punya pikiran tentang promosi itu seperti apa. Saudara mau dipromosi oleh Tuhan, bukan? Saudara mau diangkat oleh Tuhan, haleluya. Nah, untuk kita bisa diangkat oleh Tuhan, kita harus mengerti cara. Kita harus mengerti isi pikirannya Dia. Isi pikirannya Kristus sehubungan dengan promosi. Supaya apabila kita merindukan kita mengalami promosi, tidak salah karena Kristus punya pikiran dengan kita sudah sama. Matius 23 ayat 12. Coba lihat ayatnya. Matius 23 ayat 12. Coba baca. Matius 23 ayat 12, dan barang siapa meninggikan diri
ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, inilah cara berpikir Kristus. Memang bertentangan kan dengan kita. Saudara tidak bisa dipromosi menurut kehendak Tuhan kalau pola ini kita tidak gunakan. Pola di mana ternyata kalau saudara mau ditinggikan, ayat ini bilang beda dengan cara dunia. Bedanya di mana? Kalau cara dunia untuk naik promosi bisa melakukan banyak cara. Tetapi untuk naik promosi di mata Tuhan, Lukas 14 ayat 11 untuk membuktikan bahwa ayat ini diulang-ulang. Lukas 14 ayat 11. Baca. Firman Tuhan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, katakan amin. Amin. Saudara mau diangkat? Mau ditinggikan? Ayat ini bilang jalannya adalah merendahkan diri. Ini kan terbalik dengan pola dunia, ya. Pola dunia kalau kita mau memperkenalkan diri dan lain-lain, kalau mau rekrutisasi pegawai, kita mesti kasih kita punya CV, kurikulum vitae, kita harus tahu kasih kita punya pengalaman kerja, prestasi, gelar dan lain-lain, dan kita harus memiliki confidence, harus yakin, dan kadang-kadang kita terus di over confidence. Jadi kita kalau mau dipromosi memang agak bertentangan sekali dengan konsep ini. Mau rendah, mau tinggi, harus apa dulu? Rendah, baru bisa tinggi. Karena kenapa? Karena di mata Tuhan, orang yang kalau meninggikan diri tanpa Tuhan, meninggikan diri apa boleh? Bermegah boleh, tapi meninggikan diri tidak bisa. Nah, boleh menurut pikiran Kristus. Dan apabila kita mau ditinggikan, jalan rayanya ini merendahkan diri, merendahkan hati. Karena promosi tanpa kerendahan hati itu berbahaya. Setuju dengan saya, katakan amin. Kalau seseorang ada di posisi strategis dan penting, sementara variabel karakter rendah hati tidak ada, bayangkan masalah yang akan tercipta. Bayangkan problema yang akan muncul. Tanpa kerendahan hati, kalau menurut Kristus, tidak ada promosi. Haleluya. Dia terbalik ya. Kalau di dunia ada yang namanya gaya kata. Kalau sudah mau naik ada gaya kata. Ini kan cuma konsep-konsep yang sudah umum. Kalau ke bawah, kalau ke samping, ngapain dikata? Kalau ke atas, ini gaya yang digunakan, yang sudah jadi rahasia umum. Kalau mau naik, jangan pakai gaya ini, gaya kata. Sudah pernah kan saya bilang, kalau kata itu pengen naik, dia ke bawah menginjak, ke samping menyikut, ke atas menjilat. Ini gaya yang digunakan oleh banyak orang. Jadi ke bawah menginjak, ke samping sikut, dan ke atas menjilat. Saya yakin saudara sudah lama tahu ini, tapi untuk diingatkan bahwa menjadi seperti Kristus itu polanya jelas, dan dalam hal promosi sangat konkret teladan yang Yesus lakukan. Setiap kali Yesus mau dijadikan raja, mau didaulat jadi raja, sesudah dia memberi makan 5.000 orang,
Dia tidak store diri, tapi dia menghindar. Dia melarikan diri dalam arti dia tahu dia bukan raja di bumi. Dia adalah raja di atas segala raja. Jadi perhatikan dalam dunia kerja. Dalam dunia kerja kan banyak sekali terjadi di mana orang menindas orang lain, orang menyakiti orang-orang tertentu, orang-orang istilahnya mempromosi diri dengan cara mendiskreditkan orang lain supaya diri ini bisa diangkat. Dan cara-cara seperti itu masih ingat ada seorang yang bernama Haman. Masih ingat ada orang yang bernama Haman? Di mana ini ceritanya? Ya, luar biasa, masih ingat cerita Esther. Haman ini adalah tipikal orang yang membenci orang Yahudi, yang membenci Mordekai, dan juga membenci Esther, punya bangsa yaitu Yahudi, di zaman Raja Ahasveros. Haman ini telah menyiapkan satu rencana untuk menyulat atau menghukum Mordekai, dan dia sudah punya rencana untuk mengenocide atau membunuh suku Yahudi seluruh yang ada di wilayah kekuasaan dari Ahasveros. Sehingga ia telah merancang satu rancangan yang sifatnya politis, tapi dia tidak tahu bahwa Tuhan sedang merancang sesuatu bagi bangsa Israel melalui Esther. Nanti kalau saudara baca tentang Haman ini, apa yang ia rancang terhadap Esther dan bangsanya itu jadi terbalik kepada dirinya. Jadi saudara perhatikan, pikiran Kristus dalam hal promosi itu bertolak belakang dengan cara-cara seperti cara dunia. Ingat Yusuf, ya kan? Ingat Yusuf ketika dia dipromosi, prosesnya bukan proses yang enak, tapi proses yang mengikuti jalan, rancangan, proses ketika Tuhan angkat Daud, ketika Tuhan angkat Musa, ketika Tuhan mengangkat tokoh-tokoh di Alkitab, itu prosesnya adalah mereka lebih banyak mengikuti jalan salib, jalan Via Dolorosa, menyerahkan diri, menyangkal diri, dan lain-lain. Sehingga ketika kita menjadi seperti Kristus dalam konteks berpikir, dalam ruangan promosi, kita harus ingat bahwa barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Dan ini adalah satu konsep yang sampai kapanpun tidak akan berubah. Konsep yang Tuhan Yesus hidupi. Ya, mari lihat Filipi pasal 2 tadi, ayat yang keberapa? Gantian baca. Filipi pasal 2 ayat ke-5 dan sampai ke-9. 2 sampai ada dikaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Coba ayat 5, 6, 7, 8 sampai 10. Silakan gantian baca. Filipi 2 ayat 5 sampai 10. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Ya. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Melainkan telah, bahasa Inggris bilang no reputation, membuat diri tidak memiliki reputasi. Terus mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, ini dia turun dari Allah, dari keilahiannya dia turun jadi manusia. Dari manusia kan ada level raja, ada level hamba. Dia turun ke hamba, kemudian dan dalam keadaan sebagai manusia, sebagai seorang manusia, dia telah merendahkan dirinya. Dia turun lagi dan taat sampai mati. Dia turun lagi sampai mati.
bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, kata bahkan menunjukkan sesuatu yang lebih lagi, toh. Ya. Bahkan sampai mati, karena orang penjahat biasa dihukum mati penjara, tapi kalau mati di kayu salib itu sudah penjahat parah, penjahat kelas kakak. 10 ayat 9. Itulah sebabnya Allah Itulah sebabnya, inilah akibat dari ayat 5, 6 dan 7. Apa? Sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia atas apa yang dia buat sebelumnya, toh? Di ayat-ayat sebelumnya. Terus, Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. dan mengaruniakan kepada Yesus yang telah merendahkan diri itu nama di atas segala nama, name which is above every name. 10. Supaya dalam nama Yesus Supaya saudara sejak itu semua banyak hal besar itu melalui nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan Ya. yang ada di bawah bumi. yang ada di langit, di muka bumi, di bawah bumi bertekuk lutut. Ayat 11 lagi. Ayat 11 ini ternyata puncaknya. Dan segala lidah mengaku Ya. Yesus Kristus adalah Tuhan Ya. bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Saudara tangkap ini prinsip dari kerendahan hati Yesus, dari kealahannya. Lihat ya, dia punya proses Allah kemudian turun menjadi manusia. Dari pencipta menjadi, kira-kira begitu ya. Nah, Allah dia turun kemudian sebagai manusia. Setelah dia jadi manusia, dia turun lagi, dia menjadi hamba. Sebagai hamba dia turun lagi. Hamba, ada kan hamba yang hamba tetapi tidak mati. Hamba yang hidup. Ini hamba yang mau mati. Mau mati. Dan lihat dia turun. Turun lagi, dia mati di acara matinya itu sampai ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di kayu, tergantung di kayu salib. Berarti rendah sekali itu nilainya. Mati di salib begitu. Mati itu saja bagian dari hal turunnya Yesus. Mati di salib lebih lagi. Lihat ya, dari Allah dia turun jadi manusia. Manusia kan punya strata toh. Ada kalau kasta kalau di India, dia sampai kepada kasta Sudra yang paling rendah. Ya, Brahmana, Prawira, dan Sudra dia paling di bawah. Kemudian dia punya hamba ini punya status yang di bawah ini. Ada hamba yang masih hidup, tapi dia jadi hamba yang mau mati. Dia turun lagi. Sudah mau diangkat oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Ini prinsip yang Tuhan ajar. Ini isi pikiran Kristus soal promosi. Dia tidak pernah menggunakan cara yang dunia gunakan. Cara yang dunia gunakan adalah, ingat di zaman Yesus hidup ada orang yang bernama Herodes. Ya, di zaman Yesus hidup ada orang bernama Herodes. Sudah tahu Herodes? Herodes Agung terutama. Ia membunuh istrinya sendiri bernama Maryam. Kemudian ia membunuh anaknya sendiri karena anaknya sendiri menjadi rival, menjadi saingan daripada Herodes. Jadi kehidupan yang penuh dengan seperti Herodes, penuh dengan persaingan, penuh dengan dendam, penuh dengan pembunuhan di dalam keluarga ceritanya. Sehingga ini adalah kontra daripada sifat atau pikiran yang ada pada Kristus yang orang waktu itu tidak mengerti. Kenapa Kristus yang Maha Kuasa ini tidak hadapi saja ini tentara Romawi? Kenapa Kristus yang Maha Kuasa ini tidak pakai kekuatan fisiknya mengundang malaikat untuk menolong dia waktu di kayu salib? Tapi pikirannya berbeda dengan pikiran kebanyakan orang.
Dan kita harus serupa dengan Kristus dalam hal pikirannya. Kalau di kantor, di tempat kerja, saudara kejarlah perkenanan. Kalau Tuhan berkenan pada kita, Tuhan pasti promosi kita. Kalau dalam bisnis atau apapun, kejarlah kerjaan yang baik, kinerja yang baik. Capaian hasil itu adalah bagian yang Tuhan sediakan. Jangan kejar sesuatu dengan cara-cara yang kita tahu salah. Karena apa? Prinsipnya jelas. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Ada ayat di Yakobus pasal 4. Coba lihat. Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke 6. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi kasih karunia yang menganugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu dia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Jadi dari sisi posisi, Allah itu ketika menemukan saya atau pribadi seseorang, katakanlah saya pribadi, berada dalam posisi, saudara, ada kata bahasa Inggris proud, ya, proud, pride, ya, bangga. Tapi kata proud juga bisa mengarah kepada sombong, ya, sombong. Karena sudah tahu bedanya bangga dengan sombong di mana? Confidence itu ada ekstrim low confidence dan ada ekstrim over confidence. Yang netral adalah confidence, percaya diri itu harus. Jangan low confidence, rendah diri. Rendah hati dengan rendah diri beda, ya. Rendah hati dengan rendah diri beda. Kita tidak boleh rendah diri, tapi kita harus rendah hati. Nah, tapi kita tidak boleh over confidence. Over confidence itu adalah terlalu percaya diri yang masuk ke area alarm Tuhan berbunyi. Yaitu ayat ini bilang Allah menentang orang yang congkak. Orang yang congkak. Congkak itu bersaudara dengan congkak, sombong, apa? Menado makan puji atau arogan. Itu areanya. Nah, berapa banyak dari saya dan saudara kadang sudah masuk ke area itu kita sendiri tidak sadar. Kita butuh Roh Kudus untuk mengingatkan kita agar jangan area itu kita, karena batas antara bermegah dan sombong itu sangat sama batasnya. Jadi seperti ruangan yang dipisah hanya oleh sebuah sebuah sekat yang sama, yang bisa sudah berpindah berkali-kali kita tidak sadar. Jadi biarlah Roh Kudus yang terangi hati kita agar jangan kita sudah berpindah kamar di ruang yang salah, karena Allah menentang orang yang congkak. Allah menentang, artinya begini, bagaimana Allah atau bagaimana kita dipromosi kalau Allah mendapati kita posisinya berhadapan-hadapan dengan Dia. Setuju dengan saya, katakan amin. Jadi kita tidak boleh berhadapan-hadapan dengan Dia dalam hal suasana hati. Saudara saya ada, saudara ada, bukan karena saudara dan saya ada, tapi saudara dan saya ada karena Tuhan ada. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara dan saya bisa, kita bisa sesuatu bukan karena kita yang bisa, tetapi karena Tuhan memberi kita kemampuan untuk melakukan sesuatu. Dan itu adalah sesuatu kesadaran yang perlu kita bangun agar kita jangan masuk ke area yang salah. Ayat Amsal 15 ayat 33. Amsal 15 ayat 33. Kalau dia tidak selesai hari ini kita bisa sambung. Amsal berapa? 15. Ya, 15:33. Tuhan punya cara promosi itu berbeda dengan cara manusia. Sehingga saudara bersabarlah, bangunlah hidup yang berkenan,
sampai waktunya Tuhan meningkat kita pada waktunya. Ya, silakan coba baca. Amsal 15 ayat 3. Ya. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati melalui kehormatan. Yes. Saudara mau dihormati, Amin. jalan pembukanya atau pintu gerbangnya adalah kerendahan hati. Dan ada juga pada 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. 1 Petrus 5 ayat 6. 1 Petrus 5 ayat 6. Saudara mau dipromosi, bangunlah kehidupan yang rendah hati. 1 Petrus 5 ayat 6. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Ya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Yes, jelas. Promosi jalannya adalah kerendahan hati, dan Tuhan akan mengangkat kita pada waktunya Tuhan. Amin. Karena dengan kerendahan hati itu adalah awal tadi Amsal 15 ayat 33, awal daripada Tuhan mengangkat dan promosi adalah kerendahan hati. Dan ini tidak bisa ditawar, karena ini konsep berpikirnya Bapa di sorga dan konsep berpikirnya Kristus. Kalau seseorang atau saya ingin diangkat, maka saya harus pakai jalan ini, pakai prinsip ini, harus mengikuti pikiran ini. Di luar itu Allah menentang, betul? Kata Allah menentang artinya Allah beroposisi dengan seseorang atau dengan saya. 1 Petrus 5 tadi luar biasa. Ada waktu kalau sudah rendah hati, saya rendah hati, walaupun mungkin sekarang belum kelihatan apa-apa, tapi ada waktu Tuhan akan mengangkat kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Jadi ketika kita ada dalam memahami atau dalam pemahaman yang benar tentang pikiran Kristus, terutama dalam poin yang pertama ini, bagaimana supaya hidup saya diangkat, bagaimana supaya hidup saya dipromosi di dunia kerja, di kehidupan pribadi, di kakak beradik, di saudara bersaudara. Jangan berpikir tentang bagaimana mencapainya dengan cara-cara di luar firman, tapi berpikirlah seperti pikiran Kristus. Amin. Dari Allah dia turun lagi, dan akibatnya terbalik ya. Justru dengan dia turun maka dia dikaruniakan ini promosi. Dipromosi. Tadi nama Nama di atas segala nama. di atas segala nama. Luar biasa. 2, segala lutut apa? Bertelut. Bertelur. 2. Kemudian segala lidah mengaku. Ini promosi yang luar biasa kalau Tuhan yang angkat. Yes. 1, 2, 3. Ini memang untuk kesana dalam proses tidak mudah. No process, no progress, no promotion. Ulangi, no process, no progress, no promotion. Tanpa proses, tanpa progres, tak ada promosi. Ingat, pegang baik-baik. Sebab Daud telah melewatinya, Yusuf telah melewatinya, terutama Kristus telah menjalaninya. Amin. Jadi konsep ini kalau saudara gunakan dalam rangka hidup serupa Kristus, saudara boleh kelihatan kecil, kelihatan orang yang tidak dihitung, mungkin diabaikan oleh teman-teman di kantor, mungkin saudara tersisih oleh karena persaingan yang namanya orang-orang yang memiliki apa istilahnya
potensi-potensi. Saudara mungkin punya potensi yang terbatas, tetapi kalau saudara bersama pikiran Kristus, menggunakan cara Kristus, bukan tidak mungkin saudara satu waktu yang biasa-biasa menjadi luar biasa karena Tuhan yang angkat, karena Tuhan yang promosi. Jadi tolong mesti jaga tolong hati, karena hati itu isinya adalah pikiran, perasaan, kehendak, imajinasi, dan memori. Itu harus dipastikan. Jangan sampai tidak serupa Kristus, karena tidak serupa Kristus pasti serupa dunia. Ulangi, sesuatu yang tidak serupa Kristus kan tidak ada yang netral, kan? Ya. Sesuatu yang tidak serupa Kristus pasti serupa dunia. Dan serupa dunia pasti bertentangan atau berhadapan-hadapan dengan Tuhan. Amen. Sementara yang mengangkat, yang meninggikan siapa? Tuhan. Yang mengangkat dan menurunkan siapa? Tuhan. Coba lihat ayatnya 1 Samuel pasal 2. Coba lihat 1 Samuel 2. Yang meninggikan siapa? Yang menurunkan siapa? 1 Samuel 2. Ayat berapa itu? 9 kah? 10. Ada? Silakan. Biar tidak berurut, silakan baca saja. 1 Samuel 2. Ayat berapa? Tuhan meninggikan, Tuhan menurunkan. Sudah dapat? 7, sorry. Kalau salah, baca di ayat yang Tuhan meninggikan dan Tuhan merendahkan. Silakan. 1 Samuel 2 ayat yang ke-7, Tuhan membuat miskin dan membuat kaya, Ya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Tuhan yang membuat rendah, Tuhan yang membuat jadi tinggi, Tuhan yang promosi angka. Walaupun ini saudara sulit diterima banyak orang, Tuhan juga membuat seseorang bisa jadi rendah. Karena Tuhan yang membuat kaya, Tuhan yang membuat miskin. Ini pengalaman dari Hana. Karena Hana itu tertekan selama ini oleh penina, dia tidak berdaya oleh karena kekurangan keterbatasannya, tetapi karena dia mengandalkan Tuhan, merendahkan hatinya, maka nyanyian Hana ini muncul bahwa Allah lah yang menaikkan, merendahkan hidup manusia. Dan ini merupakan prinsip yang harus saudara dan saya pegang. Ayat berapa tadi? 1 Samuel 2 ayat 7. Pegang baik-baik ini karena ini prinsip yang telah Yesus kerjakan, sehingga Allah mengaruniakan dia nama di atas segala nama, segala lutut bertelut kepadanya. Orang tidak bisa masuk surga kalau tidak terima Yesus. Itu luar biasa. Dan segala lidah mengaku Kristus adalah Tuhan. Itu promosi yang tidak ada taranya, tidak ada bandingannya. Kita tidak akan sama seperti Yesus dalam hal promosi ini, sehingga saudara setiap lutut akan bertekuk lutut pada kita. Nah, tidak ya. Setiap lidah akan mengaku kita adalah Tuhan, bukan itu. Itu cuma contoh tentang promosi yang Yesus terima karena dia memilih untuk memiliki pikiran Bapa, yaitu dalam hal promosi dia tidak meninggikan diri, tapi dia merendahkan dirinya. Oke, sampai di situ sudah bisa tangkap. Siapa bilang haleluya? Haleluya. Yang kedua adalah ini beda-beda tipis, tetapi ayatnya berbeda. Ayatnya berbeda. Sampai pakai kata prioritas. Ketika Yesus
berpikir tentang prioritas, saudara akan orang-orang tertentu akan sulit menerima ini konsep berpikir Tuhan Yesus, karena saudara ini merupakan ayat-ayat yang sangat keras menurut beberapa orang. Contoh, Matius 10 ayat 39. Matius 10 ayat 39. Pikiran Kristus soal prioritas ini sangat-sangat jelas ada pada Kristus. Matius 10 ayat 39. Silakan. Firman Tuhan, Ya. barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperoleh. Haleluya. Barang siapa mempertahankan dan barang siapa kehilangan, akan terjadi sebalik-sebaliknya. Kalau saudara mempertahankan sesuatu hidup saudara, maka justru akan kehilangan. Tapi saudara kehilangan sesuatu karena Kristus, saudara akan mendapatkannya berkali-kali lipat. Ini prinsip yang sulit diterima, tapi ini yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan ini pikirannya sangat jelas. Lihat di ayat 37. Ayat 37. Boleh gantian ya, membaca ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, dia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, dia tidak layak bagiku. Saya ingin saudara berpikir baik-baik dan tolong jawab pertanyaan saya. Apakah ada dalam ajaran Kristus kita diajar membenci bapak ibu? Tidak. Apakah kita diajar untuk mengabaikan anak-anak? Tidak. Karena coba lihat ya, di Efesus pasal 6 ayat 1, Efesus pasal 6 ayat 1, coba lihat, kita bandingkan Efesus pasal 6 ayat 1. Kalau lihat, kalau mengasihi ini ada pilihan dan beberapa orang bisa salah paham. Tapi ini pikiran Kristus. Efesus 6 ayat 1 mulai. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Dua tadi kan? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Ya. Maka dengan adanya ayat tadi dan banyak sekali ayat di kitab Amsal, ada ayat yang mengatakan jangan bangkitkan amarah anakmu. Kalau bantu cari coba. Jangan bangkitkan amarah anakmu karena mengabaikan dia. Hati bapak-bapak, di Kolose ada itu, di Efesus bisa ada. Coba lihat. Supaya jangan ada yang salah paham. Sepertinya ada ajaran Tuhan mengajar kita membenci mama papa atau ya ayat 4. Coba ayat 4. Dan kamu bapak-bapak janganlah membangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya. Yang anak-anak orang tua ayat berapa? Ayat 1. Iya. Ayat 1 dan 2. Ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Harus demikian. Hormatilah ayahmu dan Hormati. ibumu. Ya. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Supaya ayat 3. Ayat yang ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya. Supaya umur. Siapa yang tidak hormat orang tua, resikonya umur pendek. Tapi kalau saudara di saat harus memilih, saudara mengasihi Tuhan, kalau harus memilih, kan kita tidak disuruh membenci manusia itu keluarga. Tidak ada perintah, jangan salah paham ya. Tapi ketika
kita berhadapan dengan prioritas. Apakah kita harus mengasihi Allah? Ya. Apakah kita harus mengasihi manusia yang adalah orang tua, anak, suami, istri? Jawabannya adalah ya. Berarti sekarang yang ditekan sini adalah soal prioritas. Kalau saudara mengasihi Allah dan manusia, tempatkan prioritasnya pada tempat yang tepat. Begitu maksudnya. Saya ingin saudara secara praktis saudara menerapkan berdasarkan paham pikiran yang ada pada Kristus. Saudara pernah ingat ketika Yesus didatangi oleh ibunya? Pernah ingat? Kapan? Perkawinan di Kana. Coba Yesus ada jawab apa? Yohanes pasal berapa itu? 2. Lihat Yesus punya reaksi. Dia bilang begini, Ibu, kalau bahasa terjemahan lama dia jawab begini, apa kena mengena aku dan ibu dan pesta ini? Tapi di terjemahan baru, waktuku belum tiba. Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Waktuku belum tiba. Tapi sejurus kemudian dia mendapat ibunya bilang pada pelayan-pelayan, dengar saja apa yang dia bilang. Kan? Kemudian Yesus langsung memerintahkan ambil air di tempayan, cendok, bawa kepada pemimpin pesta. Jadi Tuhan Yesus waktu itu tidak dalam konteks mengabaikan ibunya walaupun kelihatan begitu, dan tidak mengabaikan waktu Allah. Karena saudara catat baik-baik, pesta di Kana adalah mujizat pertama. Sehingga mujizat pertama jangan percaya kalau sebelum Yesus di Kana itu ada mujizat yang lain. Karena memang Yesus berproses merendahkan diri 30 tahun tanpa buat apa-apa, itu luar biasa. 30 tahun dalam keadaan kodratnya sebagai Allah 100%, tidak berbuat sensasi, tidak melangkai waktunya Allah, tidak berbuat sesuatu yang menarik perhatian manusia, dan dia juga tidak menolak untuk menghormati ibunya. Ya, jadi kalau saudara lihat prioritas pikiran dan Kristus soal prioritas taruh di pikiran kita, tidak pernah ada Tuhan mengajarkan kita membenci orang tua. Karena Efesus 6 tadi jelas. Dan tidak pernah ada Yesus mengajarkan kita membenci atau mengabaikan mengurus anak. Betul ya? Tapi bagaimana kita menempatkan apa? Prioritas. Saya yakin kalau saudara kehilangan nyawa dalam arti saudara akhirnya dalam konteks berkorban karena saudara lebih prioritaskan Tuhan, saya yakin anakmu pasti Tuhan cover, keluargamu Tuhan pasti lindungi. Jadi jangan sampai bahasa dalam begini, tapi keluarga dan bagaimana, tapi anak dan bagaimana. Jadi jangan bahasa kita mempertentangkan antara Tuhan dan keluarga, karena Tuhan dan keluarga tidak bertentangan. Dan Tuhan tidak tempatkan keduanya bertentangan. Karena Tuhan tidak larang mengasihi keluarga. Katakan amin. Tuhan tidak larang kita mengasihi keluarga. Tapi kalau pada saat saudara-saudara disuruh pilih Tuhan atau keluarga, karena keluarga tidak mau saudara cari Tuhan. Di sini ada pilihan. Kalau keluarga bilang tidak usah ikut Yesus, keluarga bilang tidak usah lagi kamu ibadah, saat itu pilihannya sudah jelas. Jelas ya, bahwa Tuhan di atas segala-galanya. Tapi ketika saudara-saudara berpikir menghadapi masalah-masalah praktis setiap hari, jangan salah konsep atau salah bertindak, dan seakan-akan Tuhan mengatakan di ayat berapa yang bilang barang siapa meninggalkan, tuh ayat lihat di situ, ayat 30 berapa? Coba Ibu Eka baca. Matius berapa tadi? Yang meninggalkan 39 ya? 10:39. Matius 10 ayat 39. Ya. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya.
37. Ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Ada kata di Injil lain, meninggalkan ayah atau ibunya akan mendapat 100 kali lipat. Ya, meninggalkan ayah atau ibunya karena Kristus akan mendapat 100 kali lipat. Perhatikan, kata meninggalkan artinya hanya meninggalkan di waktu tertentu, sewaktu atau menurut waktu tertentu. Ada kata meninggalkan, buat saudara cari. Jadi tidak untuk diabaikan atau tidak untuk dicampakkan, tapi untuk keperluan kerajaan Allah. Saudara dengan hikmat menata, mengatur sehingga Tuhan jadi tempatnya nomor 1 dalam pilihan saudara. Sampai di sini saudara bisa jelas. Haleluya. Kemudian yang ketiga, bisa dihapus dulu. Yang ketiga, Matius 5 ayat 20. Matius 5 ayat 20. Gantian. Matius 5 ayat 20 bilang apa? Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, Ya. hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yes. 5:20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar. Bukan soal lebih baik, lebih benar. Kenapa orang Farisi dan ahli Taurat ternyata akhirnya tidak benar? Nanti saya tunjukkan di Lukas 18. Kenapa mereka jadi tidak benar? Dan kita harus lebih benar dari mereka. Karena Tuhan Yesus melihat kualitas rohani yang selama ini dibangun waktu itu. Minta maaf ya, tidak karena saya melayani Tuhan saya pasti otomatis rohani. Ulangi, tidak karena saya pelayan Tuhan maka otomatis saya rohani. Dan tidak otomatis karena saya sarjana teologi atau punya pengetahuan ilmu Alkitab saya otomatis rohani. Karena rohani itu adalah soal karakter yang diubah oleh Roh Kudus. Sementara ilmu adalah akomodasi karena semua orang kan bisa belajar, semua orang bisa tahu sesuatu. Tapi kualitas rohani yang Yesus ajarkan, saudara kalau pakai standar orang Farisi, saya harus malu dengan orang Farisi. Ada banyak standarnya ya. Karena ada di ayat Matius 23, celakalah kamu karena ini. Cuma yang kurang pada mereka adalah di Lukas 18 nanti akan lihat. Lihat ya bahwa kualitas rohani kita harus lebih benar. Katakan lebih benar. Saudara jangan terpesona dengan kalau seseorang sudah bisa khotbah atau bisa pimpin gereja atau bisa punya karunia atau bisa membangkitkan orang mati atau bisa mengusir setan, karena pelayanan tidak mendewasakan orang. Setuju dengan saya? Katakan amin. Amin. Pelayanan tidak mendewasakan saya, tapi yang mendewasakan saya adalah ketika saya memberi hati, memberi roh saya didewasakan oleh firman dan Roh Kudus, dan jiwa saya ditransformasi oleh firman dan Roh Kudus. Yang mendewasakan kita bukan pelayanan, bukan pengetahuan, tapi yang membedakan orang Farisi dengan murid-muridnya sudah jelas, saudara ya, jelas. Dan saya ingin saudara lihat dulu Lukas 18. Lukas 18, kemudian orang Farisi itu ada beberapa poin dan apa yang salah pada orang Farisi, sehingga kita harus naik beberapa tingkat di atas mereka. Standar mereka, ayo baca.
Lukas 18, 9 sampai 13. Silakan. Lukas 18 ayatnya yang ke-9 sampai 13. Ya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ya, terima kasih. Lihat kualitas rohani di dalam daftar ini. Di ayat 9 ada satu yang ada pada orang Farisi. Satu yang membuat mereka jadi tidak benar. Menganggap dirinya benar. Menganggap diri Benar. ini berbahaya. Kita benar, puji Tuhan karena Kristus. Amin. Haleluya. Tapi menganggap diri benar, apalagi kalau kita dipakai Tuhan pasti benar, belum tentu. Saya dipakai Tuhan belum tentu saya benar, karena benar itu karena firman dan Roh Kudus yang mengubah hidup saya dan tidak. Jika saudara lihat orang Farisi dan ahli Taurat itu, mereka punya pekerjaan tiap hari di bait Allah, bukan tiap minggu, tiap hari. Malah di mana Kristus ada mereka ikut. Yang kedua, yang ada pada orang Farisi soal kualitas sampai mereka ditolak oleh Yesus. Ayat 9 ada bilang apa? Memandang rendah. Halo, kalau sudah dipakai Tuhan, ini bisa tergoda di sini. Saya merasa lebih hebat, saya merasa lebih dipakai Tuhan, saya merasa lebih diurapi, saya merasa lebih berkarunia. Memandang rendah orang. Nanti kan pada bagian akhir yang diterima dan yang ditolak jelas toh di ayat 13. Oke, yang ketiga adalah ayat 10 bilang apa? So, tadi ayat 10 orang Farisi itu bilang apa? Ayat berapa? 11. Dia bilang apa? Ayat 11. Aku tidak sama seperti semua orang lain. Nah, aku berarti menganggap rendah, menanggap orang lain, kemudian dia Membedakan. bukan. Kalau merendahkan orang, kemudian dia Meninggikan diri. meninggikan. Kan kena di poin sini dong. Meninggikan siapa yang dia tinggikan? Diri. Lihat baik-baik ini spirit ini atau roh orang Farisi ini jangan hinggap pada kita sebagai orang-orang yang mau seperti Kristus. Menganggap diri benar, memandang orang lain rendah, meninggikan Diri sendiri. saudara. Mari kita belajar. Kalau mau puji, pujilah orang lain. Jangan puji diri Sendiri. namanya puji setemakan bis. Itu akan puji. Yang keempat, apa yang dia bilang? Orang Farisi bilang apa? Apakah menurut saudara ini nomor 1 berkualitas di mata Tuhan? Tidak. Tidak. Nomor 2? Tidak. Tidak. Nomor 3? Apalagi bertolak belakang dengan cara Yesus, toh? Bertolak belakang dengan cara Yesus. Yesus apa? Merendahkan diri. Nanti Tuhan yang angkat. 4. Ya.
Di ayat berapa? Ayat, coba baca ulang di ayat 11. Aku tidak sama. Sudah? Baru? Bukan perampok, bukan orang lain. Bukan perampok. Membanggakan perbuatan, ya. Saudara tidak mencuri, apakah sebuah kebanggaan? Saya tidak pukul-pukul orang, bukan kebanggaan kan? Kebanggaan kalau saya bisa lebih daripada itu kan standar, toh? Standar. Saya bangga saya tidak mencuri. Ini kebanggaan yang salah. Membanggakan apa tadi? Perbuatan. Perbuatan. Saya tidak ini, saya tidak ini. Saudara, pertama, waktu anak terbilang dengan anak sulung, apakah hanya anak terbilang yang hilang? Ya, anak sulung juga hilang. Dua-dua? Ya. Kenapa dua-dua hilang? Karena selama ini aku telah bekerja dengan Bapa, tidak pernah capek-capek, tapi ternyata itu jadi kebanggaan dia, tapi relasi dengan Bapa tidak ada. Jelas? Jadi sama-sama terhilang. Orang yang sibuk dengan Tuhan bisa terhilang. Bisa, karena relasi tidak ada. Sepakat ini ya. Membanggakan diri, membanggakan perbuatan. Baru 5. Ada tuh tidak seperti pemungut cukai ini. Iya. Ada. Atau langsung menjelekkan orang. Kan dia sudah tahu pemungut cukai. Sama-sama kan sudah tulis itu. Orang Farisi satu pemungut Cukai. Tuhan tidak perlu dikasih tahu siapa yang pemungut cukai, kan? Ya. Halo. Jadi intinya adalah Merendahkan orang lain. merendahkan ini, menganggap rendah. Ini langsung menjelekkan. Halo, hati-hati. Menjelekkan orang itu adalah karakter orang Farisi yang nanti bagian belakang itu hasilnya apa? Kasihan orang pemungut cukai. Dia kata memang pemungut cukai. Saya pernah cerita tentang Zakheus. Saya masih ingat. Sistem pemungutan pajak di Israel itu kolektif. Siapa yang punya uang bayar dulu 10 juta ke kaisar. Baru kemudian saudara silakan tagih lewat otoritas sebagai pemungut cukai, tax collector. Dan kadang menagihnya bisa lebih dari 10 juta. Cuma karena orang Yahudi tidak suka mereka ditarik pajak, maka mereka membenci semua pemungut cukai, termasuk Zakheus. Tapi kalau pemungut cukai jujur, kan sudah ada kontrak dengan Romawi, berapa yang kamu store, silakan kamu tagih seberapa kamu cakap tagih. Nah, itu adalah bagian itu kesepakatan pemungut cukai waktu itu. Jadi tidak semua pemungut cukai itu salah. Karena Matius adalah murid Yesus bernama Matius. Dia pemungut cukai. Ya. Dia tinggalkan kan? Ya. Pekerjaan. Karena itu sistemnya store dulu, baru tagih kelebihan bagian kita. Itu sistem waktu itu. Menjelekkan orang ini luar biasa. Kemudian yang keenam, apa dia bilang? Aku Berpuasa. hampir sama dengan nomor 4 ini kan? Aku berpuasa 2 kali seminggu. Kemudian memberi persepuluhan. Kalau yang ini roh agama. Saudara jangan banggakan bahwa saudara diurapi. Jangan saudara banggakan bahwa saudara dipakai Tuhan. Jangan saudara banggakan bahwa saudara bawa persepuluhan. Jangan saudara banggakan bahwa saudara berpuasa. Karena masih ingat ada ayat mengatakan, jika engkau berpuasa untuk orang lain tahu, maka kamu sudah kehilangan upah. Ya. Setuju? Bahwa upahmu itu dipuji orang. Jadi kalau kamu melakukan puasa, kalau boleh orang tidak tahu kita puasa. Ya. Malah yang sekarang terbalik, orang tidak tahu kalau kita tidak puasa. Kita tidak boleh pamer.
Sebenarnya ini membanggakan perbuatan. Ini roh agamawi. Saudara boleh puasa 40 hari, 40 malam, tapi tidak ada perintah untuk umumkan di mimbar, pergi KKR di ujung Amerika dan mengatakan saya ini saya. Karena itu semua sama dengan pakaian dalam. Mengerti pakaian dalam? Ya. Apa saudara pamer pakaian dalam? Tidak. Saudara beda pakaian dalam nih, warna ini loh. Tidak, karena itu hal yang sifatnya pribadi, privasi. Saudara dengan Tuhan, atau saudara bernafas, doakan adalah nafas, toh? Berdoa, nafas kan adalah doa. Apa saudara pamer sudah punya nafas? Tidak. Yang terakhir, ayat berapa itu? 13. Apa ayat 13? Baca ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Ya. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ada 14 nanti kan? Iya. 14 nanti maksud, coba. Ayat yang ke-14, Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Ya. dan orang lain itu tidak. Ya. Sebab barang siapa meninggikan diri, Ulang lagi, akan ya. dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, diulang lagi ayat ini jelas ya. Bahwa yang ketujuh ini akibatnya, saudara, yang 1 sampai 6 ini, ulang 14 kali. Akibatnya yang seorang dibenarkan ya, yang seorang disalahkan. Jadi akhirnya ini ke 1 sampai 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, akhirnya jadi tidak benar. Perhatikan baik-baik kualitas rohani yang di-expose, yang merasa sudah dipakai Tuhan, bagi Tuhan Tuhan tidak tertarik karena Tuhan pernah pakai ayam kan? Ya. Tuhan pernah pakai keledai. Tuhan pernah pakai ikan menelan jurus. Dan Tuhan tidak tertarik soal hal seperti itu jika di dalam aktivitas itu ini poin-poin ini ada. Baca sama-sama, 2, 3. Menganggap diri benar, 2. Memandang orang lain, meninggikan diri sendiri, membanggakan perbuatan, menjelekkan orang, berkanjang pada roh agama, juga berkanjang pada roh agama. Hasil akhirnya adalah tidak benar. Ini soal kualitas. Yesus itu tidak tertarik dengan puasa kita kalau dipamer. Halo? Yesus tidak tertarik dengan diakonia kita kalau untuk dipamer. Karena yang dia pentingkan adalah kualitas di dalamnya dengan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Mari kita baca sebelum saya akhiri karena ini poin tidak bisa tuntas sekarang. Di Matius pasal berapa? Jika kamu membeli, kamu kehilangan upah kalau untuk dilihat orang. Matius pasal 5 atau ayat 6. Hal memberi sebenarnya. Hal memberi sedekah. Di ayat berapa? Matius 6 ayat berapa? Ketika memberi ayat 4. Ya, oke itu. Ayat 1 sampai 4 ya. Ya. Coba baca ini ayat terakhir. Perhatikan supaya kualitas rohani kita jangan terjebak di seperti ini. Karena inilah isi pikiran Kristus tentang kualitas yang sebenarnya dari rohani kita. Ayat 1 sampai 4. Silakan baca sebagai ayat terakhir. Kita akan lanjut pada pertemuan berikut.
Silakan dibaca. Matius 6 ayat 1-4. Ya. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Betul. Jadi apabila kau memberi sedekah, janganlah kau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya, sudah mendapat upah karena pujian orang. Betul? 3. Tetapi jika kau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, Ya. maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, kata tersembunyi ini bukan berarti kalau ada pelaporan tidak boleh lapor. Laporan keuangan misalnya, tapi motif orang, ya, jangan sampai terjebak pada kualitas yang akhirnya ujungnya ada aktivitas pelayanan, tapi akhirnya tidak benar. Artinya seorang tidak dibenarkan, seorang dibenarkan. Pemungut cukai justru yang dibenarkan. Orang Farisi yang berdoa yang luar biasa kan, kalau lihat kamu tidak lebih benar dari orang Farisi. Lihat ya, mereka berbuat. Cuma ada masalah nih 7 poin ini. Orang Farisi ketaatan di ayat berapa dia memberi persepuluhan dari daun berapa? Lukas 18. Ada daun di situ. Artinya kalau ada daun selasi ya. Kalau ada daun selasi 10 daun, satu dia membawa itu sebagai persepuluhan. Ayat berapa Lukas 18? Coba baca. Ketaatan seperti ini luar biasa, tapi masalahnya dipamerkan, dibangga-banggakan sambil merendahkan orang lain. Ayat berapa? Lukas 18. Ayat 13 atau ayat 12? Dia memberi 1/10 dari segala. Oh, kata daun tidak ada di situ, nanti di Matius 23. Matius 23 dari daun selasi diambil. Coba lihat di Matius 23 supaya dapat ya. Ayat terakhir. Daun kata selasi, tulis daun selasi. Matius 23. Ada dapat? Ada daun selasi? Selasi pakai H kalau tidak salah. Coba baca. Para Farisi punya ketaatan luar biasa dalam hal harafiah. Berapa? Coba dari sini baca. Iya. Matius 23 ayat 23. Iya. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang yang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, hadas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi dua-duanya harus sama-sama. Perhatikan ada kata daun selasi. Ya, daun selasi itu yang campur di perkedel. Mereka beri 10 lembar kecil-kecil itu, satu diambil. Kalau kita konversi ke kita, daun pisang 10 daun nasi, satu dibawa ke rumah Tuhan. Jadi ketaatan harafiahnya luar biasa, betul? Luar biasa. Tetapi poin yang ini yang Yesus bilang, yang seorang pulang dengan tidak dibenarkan dan yang seorang pulang dibenarkan. Justru yang dibenarkan orang pemungut cukai. Jadi saya ingin saudara tangkap bahwa inilah konsep berpikir Kristus. Pikiran Kristus yang dalam beberapa poin sudah 4 ini, ya 3 ya, terlihat bertentangan, berlawanan dengan fakta-fakta yang kita hadapi di dunia nyata. Dan saudara mau jadi seperti Kristus, katakan amin. Maka kita harus mengikuti pikirannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Shalom.